Manusia memang tempatnya khilaf dan dosa, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Namun, manusia seringkali terbuai oleh gemerlap harta benda, hingga lupa bahwa segalanya adalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Dalam perjalanannya, ada yang bahkan rela mengorbankan apapun, termasuk jiwa manusia, bahkan anak sendiri, demi mengejar kesenangan dunia. Keinsafan seringkali datang terlambat, hanya setelah azab dari Sang Maha Kuasa turun sebagai pengingat. Saat itu, apalagi yang bisa dilakukan selain meratap dalam penyesalan dan berhadapan dengan konsekuensi yang tidak terelakkan. Begitulah kisah hidup Tholib, seorang laki-laki paruh baya yang tak memiliki arah pasti dalam menjalani hari-harinya. Hidupnya berjalan seperti roda yang macet, tak lagi berputar. Sebagai seorang lelaki yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, ia merasa seolah Tuhan telah menutup rapat pintu rezeki untuknya. Segala upaya yang pernah ia lakukan, apapun bentuknya, selalu berakhir dengan kegagalan. Apa yang diusahakannya seperti pasir di genggaman. Semakin erat digenggam, semakin cepat menghilang. Lambat laun, kepercayaan yang dulunya dimiliki para tetangganya mulai memudar. Tetangga-tetangga yang sebelumnya sering memberinya pekerjaan di ladang atau sawah kini berpaling darinya, memilih untuk tidak lagi melibatkan Tholib dalam urusan mereka. Hari-hari Tholib pun bergulir monoton dalam rasa lapar yang nyaris menjadi teman tetapnya. Ia hanya mengandalkan belas kasihan dari kerabat dan tetangga untuk sekadar mengisi perut. Suatu waktu, ketika lapar itu begitu mendera, ia duduk di depan rumah, memandangi pekarangan kosong yang dulunya ia rawat dengan penuh semangat. Dalam keputusasaan itulah, firman temannya datang menyambangi rumahnya. Dengan senyum yang seolah membawa kabar baik, Firman membuka percakapan. "Inilah hidup," katanya sambil duduk di bangku kayu yang sudah reot, di mana kita harus berjuang untuk membahagiakan keluarga. Kita harus bekerja keras, belajar dari kegagalan, dan berdoa pada Tuhan agar apa yang kita harapkan bisa terwujud. Tholib hanya terdiam, bibirnya terkunci rapat, sementara kepalanya sesekali mengangguk pelan seolah memahami, meski hatinya tenggelam dalam gelombang rasa malu dan frustrasi. Di hadapannya, Firman terus berbicara, berusaha menyemangatinya dengan kata-kata yang tulus. Firman mungkin adalah salah satu dari sedikit orang yang masih memperhatikan nasib Tholib, sahabat lama yang tidak tega melihat kondisi lelaki itu. Bahkan, di tengah kesulitan hidupnya sendiri, Firman kerap membantu kebutuhan dapur keluarga kecil Tholib, terutama untuk istri dan kedua anaknya yang masih kecil, yang kerap kali menahan lapar tanpa mengeluh. "Aku sendiri nggak mengerti, Mas," ujar Tholib lirih. Suaranya nyaris tenggelam di antara desahan napas berat. Ia mendongak, menatap Firman dengan mata yang redup dan berkaca-kaca. "Kenapa kehidupanku pahit seperti ini? Apa salahku sampai harus hidup seperti ini?" Nada putus asanya menggambarkan hati yang telah lama terperangkap dalam jurang keputusasaan. Firman menatap Tholib dengan pandangan penuh empati. Ia tahu, Tholib bukan orang jahat. Hidupnya yang sekarang hanyalah rangkaian kesalahan kecil yang berujung pada kehancuran besar. Namun, Firman juga sadar bahwa menasihati seseorang di tengah keterpurukan adalah tugas yang berat. Apalagi ketika rasa pahit itu telah menjelma menjadi dinding yang menghalangi semua harapan. Sebenarnya bukan hanya Firman yang peduli dengan nasib Tholib. Tetangga-tetangga lain pun seringkali memperhatikan keadaan keluarga ini. Mereka tahu istri Tholib yang selalu tersenyum di depan orang lain kerap kali menangis di dalam rumah. Anak-anaknya, meski bermain riang seperti anak kecil pada umumnya, hidup dalam kondisi yang jauh dari layak. Namun, apa yang bisa dilakukan para tetangga? Kehidupan mereka sendiri tidak jauh lebih baik.
Sebagian besar hanya memiliki sebidang tanah atau sepetak sawah garapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa lebih. Firman menghela napas panjang sebelum berkata lagi. Suaranya kali ini lebih lembut, seperti mencoba menyentuh hati yang mulai membeku. Inilah cobaan, ujarnya, dengan nada yang tegas tetapi tidak menghakimi. Bersabar dan teruslah berusaha. Aku yakin Tuhan gak akan membiarkan hambanya terpuruk selamanya. Tuhan pasti memberi jalan keluar, bukan hanya janji atau harapan kosong. Tapi kamu juga harus tetap berdoa dan berikhtiar. Jangan menyerah. Waktu terus bergulir, membawa serta penderitaan Tholib yang kian mendalam dan tampak seperti tak berujung. Hidupnya semakin terasa seperti beban berat yang menghimpit, tanpa celah untuk bernapas lega. Malam itu, gelapnya langit tak hanya menaungi desa kecil itu, tetapi juga hati Tholib yang penuh keraguan. Di bawah cahaya bulan yang temaram, ia mondar-mandir di halaman rumah Firman. Langkahnya lamban, seolah kaki-kakinya enggan bergerak. Bibirnya terasa keluh, sulit baginya untuk mengeluarkan kata-kata yang menyesak di dada. Namun, dorongan hati kecilnya terus mendesaknya untuk berbicara, untuk meluapkan beban yang sudah terlalu lama ia pendam. Dalam benaknya hanya Firman yang bisa ia percaya, satu-satunya teman yang masih bertahan di saat semua orang berpaling. Dengan hati-hati, Tholib akhirnya memutuskan untuk bicara. "Mas," ucapnya dengan suara pelan, hampir berbisik, "aku sudah bosan hidup miskin. Aku ingin seperti orang lain, hidup bahagia, punya segalanya, bisa melakukan apa saja dengan harta yang melimpah. Aku ingin kaya, Mas. Cepat." Rasanya aku sudah gak tahan lagi. Firman menatapnya, matanya menyipit sedikit, mencoba menangkap maksud di balik ucapan itu. "Maksudmu apa?" tanyanya perlahan. Suaranya tenang tapi mengandung nada curiga. Tholib menelan ludah, kerongkongannya terasa kering. Ia mendekat sedikit, menurunkan suaranya menjadi nyaris tak terdengar. "Aku dengar cerita dari teman," katanya sambil melirik kanan kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Katanya, di tengah alas Purwo, di ujung timur Pulau Jawa, ada sebuah sendang keramat. Tempat itu katanya bisa dimintai berkah. Siapa tahu yang bau rekso di sana kasihan sama aku. Mungkin dia mau nolong kesusahanku. Firman terkejut mendengar pengakuan itu, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, memilih kata-katanya dengan hati-hati agar tidak menyakiti sahabatnya. "Kamu itu jangan aneh-aneh," ujarnya akhirnya, dengan nada yang tegas tetapi tetap lembut. "Itu bukan cuma dosa besar, tapi juga musyrik. Kamu tahu sendiri, musyrik itu dilaknat Allah. Bukan cuma kamu yang rugi, tapi keluargamu juga bakal kena akibatnya. Dengerin aku, jauhi pikiran seperti itu. Jangan sekalipun kamu coba. Aku sama istriku selalu ikhlas bantu kamu walau cuma seadanya." Namun kata-kata Firman tampaknya tidak cukup untuk menggoyahkan tekad Tholib. Wajahnya memucat, tetapi matanya berbinar penuh dengan campuran tekad dan keputusasaan. "Tidak, Mas," balasnya. Suaranya bergetar, menggambarkan luka yang ia pendam dalam hati. "Aku sudah capek. Rasanya aku gak sanggup lagi dengar ejekan orang-orang. Setiap hari, aku dan keluargaku jadi bahan omongan. Istriku, anak-anakku. Mereka harus menebalkan telinga terus-menerus. Aku cuma ingin mereka bahagia, Mas. Hanya itu." Firman terdiam, mencoba mencari kata-kata lain untuk mencegah Tholib terjerumus lebih jauh. Tetapi ia tahu, lelaki itu sudah tenggelam dalam keputusasaannya sendiri. Suasana malam menjadi sunyi. Hanya terdengar suara serangga malam dan angin yang menerpa pepohonan, seolah ikut merasakan beratnya pergolakan hati Tholib. Tekad Tholib telah mencapai puncaknya.
Seperti sosok yang kehilangan akal sehat, ia melangkah keluar dari rumah Firman dengan ekspresi wajah yang keras dan dingin. Sorot matanya penuh determinasi, tetapi tidak lagi memancarkan kemanusiaan. Hatinya telah dikuasai bisikan-bisikan halus yang membawanya pada keputusan terburuk dalam hidupnya. Tak ada lagi keraguan, ia bertekad menempuh jalan yang telah dipilihnya, jalan gelap yang diwarnai oleh godaan iblis. Dari balik kaca jendela rumahnya, Firman hanya bisa menyaksikan kepergian Tholib dengan perasaan campur aduk antara sedih dan putus asa. Ya Tuhan, gumam Firman dalam hati, satu lagi hamba-Mu yang tersesat menjadi korban rayuan iblis. Ia menghela napas panjang, memejamkan mata sejenak, berharap ada keajaiban yang mampu menyadarkan sahabatnya itu sebelum semuanya terlambat. Namun, ia tahu bahwa kekuatan doa mungkin tak cukup untuk menahan kehendak seseorang yang sudah terbutakan oleh keputusasaan. Beberapa hari berlalu dan Tholib tak terlihat di sekitar rumahnya. Para tetangga yang kebetulan membutuhkan jasanya datang bertanya kepada Marni, istrinya. Namun, Marni hanya bisa menjawab dengan senyuman kaku dan kebingungan di wajahnya. Suami saya sedang ada urusan di rumah saudara, katanya singkat. Mencoba menutupi kegelisahan yang sebenarnya ia rasakan. Hatinya dipenuhi tanda tanya, karena Tholib tidak mengatakan apa-apa sebelum pergi, meninggalkannya hanya dengan dugaan dan firasat buruk. Sesungguhnya Tholib merahasiakan rencana nekatnya untuk pergi ke Alas Purwo, hutan keramat di ujung timur Pulau Jawa yang terkenal sebagai tempat ritual pesugihan. Ia tak ingin istrinya mengetahui niat gelapnya, apalagi mencoba mencegahnya. Firman, satu-satunya orang yang mengetahui rencana itu, memilih untuk bungkam. Ia enggan memberitahu Marni atau tetangga lain karena takut salah bicara. Jika ia menyampaikan informasi yang belum tentu benar, ia khawatir malah menimbulkan fitnah yang bisa memperkeruh suasana. Dalam kebimbangannya, Firman hanya bisa berdoa agar Tholib kembali dengan selamat dan mendapat kesadaran sebelum terlambat. Namun malam itu sesuatu yang tak diharapkan terjadi. Tanpa kehadiran Tholib di rumah, Marni tiba-tiba berteriak histeris. Jeritanya memecah kesunyian malam, menggema hingga ke sudut-sudut desa yang sepi. Para tetangga yang mendengar langsung berhamburan keluar dari rumah mereka. Dalam hitungan menit, rumah kecil berdinding bambu milik Tholib dipenuhi orang-orang yang penasaran, mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ketika para tetangga akhirnya melihat apa yang terjadi di dalam rumah kecil itu, mereka semua terdiam, terkejut, dan ngeri. Marni terduduk di lantai, memeluk erat tubuh kecil Adi, anak sulungnya yang malang. Wajahnya yang pucat penuh dengan air mata, sementara di pelukannya, tubuh anak itu bersimbah darah. Darah segar mengalir dari semua rongga tubuh Adi, matanya yang sayu, hidung mungilnya, telinga, dan bahkan mulutnya yang terus-menerus memuntahkan darah tanpa henti. Pemandangan itu seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan, membuat siapapun yang melihatnya hanya mampu berdiri terpaku. Adi dengan tubuh kecilnya yang lemah sudah tidak berdaya. Tak ada seorang pun yang bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Suasana malam itu begitu kelam, penuh dengan rasa duka yang menusuk hati. Dan akhirnya, di tengah kerumunan orang-orang yang tak berdaya, nyawa Adi perlahan meninggalkan raganya. Tangis Marni pecah, menghancurkan keheningan malam yang mencekam. Warga hanya bisa saling berpandangan, terjebak antara perasaan iba dan ketakutan. Tidak ada jawaban atas kejadian aneh itu, hanya sebuah kenyataan yang tak terelakkan. Seorang anak kecil telah menjadi korban tanpa sebab yang jelas. Suasana berkabung pun segera menyelimuti keluarga yang tengah dirundung musibah.
beberapa pria tanpa diminta segera mengambil alih tugas, menyiapkan jenazah Adi untuk dimakamkan. Sementara para ibu-ibu berusaha menenangkan Marni yang terus menangis tanpa henti. Rumah kecil itu kini menjadi pusat perhatian, tidak lagi hanya sebagai tempat tinggal sederhana, tetapi sebagai tempat di mana tragedi misterius telah terjadi. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara warga, mencoba meraba apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun, malam tetap sunyi, menyimpan rahasianya dalam kegelapan. Ketika pagi menjelang, suasana duka masih menyelimuti rumah itu. Sinar matahari yang mulai mengintip dari balik pepohonan seperti enggan menyentuh rumah kecil yang penuh kepedihan tersebut. Tiba-tiba, sosok tinggi kurus muncul di depan pintu rumah, berdiri tegak, mematung dengan koper kecil di tangan kanannya. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, dan pakaiannya kotor, seperti seseorang yang telah menempuh perjalanan panjang tanpa istirahat. Itu Tholib. Dengan pandangan kosong, ia memandangi rumahnya yang kini dikelilingi tetangga tanpa sepatah kata pun. Firman yang berdiri di ambang pintu langsung menghampirinya. Sorot matanya mencerminkan rasa simpati yang mendalam, tetapi juga diselimuti kekhawatiran yang tidak ia tunjukkan secara langsung. "Kamu yang sabar ya," ujar Firman dengan nada lembut tetapi tegas, mencoba menyampaikan kabar buruk itu sehalus mungkin. "Ini sudah menjadi suratan takdir. Adi, anak sulungmu, semalam telah dipanggil Yang Kuasa. Dia diserang penyakit aneh." Tholib tetap terdiam. Bibirnya yang kaku tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya butiran air mata yang mengalir dari sudut matanya yang cekung, mengguratkan luka mendalam yang tak bisa ia sembunyikan. Setelah beberapa saat, tubuhnya yang tampak lelah dan tak bertenaga jatuh berlutut di lantai rumahnya yang masih beralas tanah liat. Tangannya mencengkeram keras tanah yang dingin, seolah mencoba mencari pegangan dalam kekosongan yang melanda hatinya. "Ini salahku, Mas," ucapnya tiba-tiba, suaranya serak dan penuh penyesalan. "Ini dosaku. Aku nggak pernah nyangka kalau ini nyata dan akan seperti ini kejadiannya." Kata-kata itu diucapkan dengan tangis tertahan, seperti seseorang yang telah mengakui dosa terbesar dalam hidupnya. Para pelayat yang masih berada di rumah itu langsung bereaksi. Sebagian dari mereka mendekat, ingin tahu lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Rasa ingin tahu mereka bercampur dengan niat tulus untuk menenangkan Tholib yang terlihat begitu hancur. Namun, Firman yang sejak awal merasakan ada sesuatu yang janggal, dengan cepat bertindak. Ia meraih lengan Tholib, menuntunnya berdiri dan membawanya masuk ke dalam kamar. "Sudah, sekarang kita bicara di dalam," bisiknya pelan namun tegas. Ia ingin menjaga apapun yang hendak diungkapkan Tholib tetap tersembunyi dari telinga orang-orang yang bisa salah paham. Setelah memastikan pintu kamar tertutup rapat dan tidak ada orang lain yang mendengar, Firman menatap sahabatnya dengan tajam, sorot matanya penuh tuntutan. Ia merasa firasatnya semakin kuat. Kenangan tentang percakapan mereka beberapa waktu lalu terulang dalam benaknya. Tentang rencana nekat Tholib untuk pergi ke Alas Purwo dan melakukan ritual pesugihan. Apakah yang kini terjadi adalah akibat dari perbuatannya itu? "Kamu jujur saja," desak Firman. Kali ini dengan nada yang lebih serius. "Kamu ini sebenarnya dari mana? Apa yang sudah kamu lakukan? Dan apa hubungannya ini dengan anakmu?" Pertanyaan itu meluncur cepat, seperti tombak yang langsung menghunjam ke jantung Tholib. Firman ingin kebenaran, apapun itu, sebelum keadaan semakin tak terkendali. Tholib mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya merah, menatap Firman dengan pandangan penuh kesedihan dan rasa bersalah. Tetapi di sana ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah ketakutan yang tak mampu ia sembunyikan.
Tholib menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya yang masih terguncang. Dengan suara tersendat-sendat, ia mulai menceritakan kepergiannya selama 3 hari terakhir. Perjalanan yang ia tempuh dengan niat mengakhiri penderitaannya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya penuh rasa bersalah. "Aku pergi ke tempat itu, Mas," katanya pelan, nyaris berbisik. "Tempat yang aku ceritakan waktu itu. Tempat yang aku yakini bisa menyelesaikan semua masalahku." Mendengar pengakuan itu, Firman langsung tersentak. Subhanallah, serunya tubuhnya mundur sedikit seolah tidak percaya. Matanya membelalak, tidak pernah terbayang bahwa Tholib benar-benar nekat melakukan hal itu. Tholib menundukkan kepalanya, air matanya kembali mengalir. Ia berbicara dengan suara parau, penuh penyesalan. "Aku benar-benar nggak tahan, Mas," gumamnya lirih. "Aku capek dengan kemiskinan ini. Aku cuma ingin membahagiakan keluargaku, cuman itu. Tapi, kenapa justru Adi yang diambil? Kenapa harus anak sulungku?" Ia terisak, bahunya bergetar, menambah suasana di kamar itu semakin mencekam. Firman menatap Tholib dengan campuran rasa prihatin dan ngeri. "Siapa yang mengambil Adi? Apa kau bertemu dengan sesuatu di sana?" Tanyanya dengan nada penasaran, meski ia sendiri merasa takut mendengar apa yang akan diungkapkan Tholib. Tholib mengangguk pelan, ekspresinya penuh kehancuran. "Aku bertemu dengannya, Mas, pada malam terakhir tadi malam," jawabnya dengan suara bergetar. "Aku bertemu dengan Danyang, penguasa di tempat itu. Sosoknya menyeramkan sekali. Tubuhnya hitam legam, bulunya lebat seperti binatang buas, matanya besar, merah menyala seperti bara api, taringnya panjang dan runcing. Dia menegurku dengan suara parau berat seperti gemuruh." Tholib menggigil saat mengingat sosok itu. Bayangannya masih begitu nyata dalam pikirannya. Firman tidak berkata apa-apa, hanya menelan ludah, mencoba mencerna deskripsi menyeramkan yang baru saja ia dengar. Suasana kamar yang gelap semakin terasa sempit, seakan hawa dingin dari cerita Tholib menyelimuti ruangan itu. Dia bertanya kenapa aku datang dan aku menjelaskan maksudku, lanjut Tholib, menunduk seperti tak sanggup menatap Firman. Dan aku bilang, aku selalu terkucil dari kerabat dan tetangga karena aku miskin. Karena itu aku datang ke sini dengan harapan bisa membantuku dengan berbagai cara, apapun konsekuensinya. Kata-kata itu meluncur dari bibir Tholib, membuat Firman merasakan bulu kuduknya meremang. Firman menggigit bibirnya, menahan amarah sekaligus ketakutannya. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Desaknya, meski ia sudah bisa menebak kemana cerita ini akan berujung. Hatinya bergetar, memikirkan bagaimana keputusan nekat Tholib bisa membawa malapetaka yang begitu besar. Tholib melanjutkan ceritanya dengan suara yang semakin bergetar, seolah setiap kata menguras seluruh tenaga dan keberanian yang tersisa di dalam dirinya. "Sosok itu menatapku dengan tajam, Mas," katanya dengan mata yang menerawang, mengingat kembali kejadian mengerikan itu. Matanya merah menyala, menusukku seperti sedang membaca seluruh isi pikiranku. Sambil menggumam entah apa, dia berkata, "Jika itu yang kamu kehendaki, aku akan menolongmu. Tapi ingat, jika suatu saat kau sudah kaya, jangan lupa kau harus menyambangi tempat ini setiap tahun dengan membawa anak ayam yang masih mulus. Kalau lupa, harta yang telah kuberikan akan aku tarik kembali." Firman mengerutkan alis, mencoba memahami ucapan sosok Danyang yang disampaikan Tholib. Tapi perhatian Firman teralih ketika Tholib melanjutkan dengan nada yang lebih pelan, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. "Waktu itu, aku tidak paham apa maksudnya, Mas. Aku hanya mengangguk saja, karena pikiranku cuma terpaku pada satu hal, bagaimana aku bisa keluar dari kemiskinan ini. Aku tidak tahu kalau anak ayam yang dia maksud itu sebenarnya adalah anak kecil." Firman terkejut mendengar pengakuan itu, tetapi ia tetap diam,
membiarkan Tholib menyelesaikan ceritanya. Tholib menarik napas panjang, wajahnya semakin suram, seolah bayangan kejadian itu kembali menghantui setiap sudut pikirannya. Dan yang itu kemudian berbicara lagi, suaranya kali ini lebih keras, hampir seperti perintah. "Hai manusia, majulah kau kemari," katanya. "Lihat ke dalam sendang itu. Di sana ada seekor anak ayam yang tercebur. Apa kamu ikhlas kalau anak ayam ini aku santap untuk sarapanku tahun ini?" Tholib menggigil saat mengingat momen itu. Ia menunduk, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. "Aku terdiam, Mas," lanjutnya dengan nada penuh penyesalan. "Aku tidak paham apa yang dia maksud dengan anak ayam itu. Aku hanya berpikir, mungkin dia benar-benar berbicara tentang seekor ayam. Jadi, aku mengangguk pelan, tanpa memikirkan apapun. Lalu aku menjulurkan kepalaku ke arah sendang untuk melihat apa yang dia maksud." Firman yang mendengarkan cerita itu dengan cermat mulai merasakan hawa dingin merayap ke punggungnya. Ia tidak berani membayangkan apa yang akan dikatakan Tholib berikutnya. Tholib melanjutkan, suaranya hampir seperti bisikan. "Ternyata benar, Mas. Di dalam sendang itu aku melihat seekor anak ayam. Dia melonjak-lonjak di air seperti sedang meminta tolong. Bulunya kuning cerah, basah kuyup, dan tubuhnya yang kecil menggigil kedinginan. Sosok itu berdiri di belakangku, menatapku dengan senyum yang menyeramkan. Dia berkata, 'Kalau kau ikhlas, aku akan memulai semuanya dari sini.' Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan keheningan mencekam di kamar kecil itu. Firman menggenggam lututnya erat, mencoba menahan gemetar di tangannya sendiri. Hatinya dipenuhi rasa ngeri sekaligus iba kepada sahabatnya. Tholib berhenti sejenak dalam ceritanya. Tubuhnya gemetar hebat seolah kembali berada di tengah momen mengerikan itu. Matanya menatap lantai, tidak berani bertemu pandang dengan Firman yang duduk di depannya. Suaranya terdengar semakin parau ketika ia melanjutkan, "Aku mengusap mataku berkali-kali, Mas," katanya dengan nada penuh kebingungan. Anak ayam itu berubah-ubah. Kadang terlihat seperti anak ayam biasa, tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi wajah Adi, anakku sendiri. Firman menahan napas, bulu kuduknya meremang mendengar pengakuan itu. Tetapi ia tetap diam, membiarkan Tholib melanjutkan ceritanya. "Saat aku masih bingung, mencoba memahami apa yang terjadi, makhluk itu tiba-tiba membentakku dengan suara keras. 'Kau tidak usah ragu manusia,' katanya. 'Kalau kamu ragu, pulanglah dengan tangan kosong. Tapi jika kamu mengikhlaskan anak ayam itu untukku, bawalah pulang uang kertas 1 koper ini untukmu.' Tholib mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menghapus bayangan menakutkan itu dari pikirannya, tetapi sia-sia. 'Dia mengulurkan pisau kepadaku, Mas,' katanya dengan suara yang hampir hilang. Pisau itu mengkilat, tajam, dan di tangan lainnya, dia membuka koper besar berisi uang kertas. Aku bisa melihat ikatan-ikatan uang yang memenuhi koper itu. Aku gelap mata, Mas. Aku tidak berpikir panjang. Dalam pikiranku hanya ada satu hal. Ini adalah jalan keluar dari semua masalahku." Firman memalingkan wajahnya sejenak, tidak tahan mendengar bagian itu. Tetapi Tholib terus berbicara. Suaranya kini lebih pelan, hampir seperti bisikan. Aku menceburkan diri ke dalam sendang, Mas. Aku ingin menangkap anak ayam itu. Tanganku berhasil meraihnya. Tubuhnya kecil, lemah, bergetar. Tapi saat aku hendak memotongnya dengan pisau itu, Tholib terdiam, suaranya tercekat. Firman menunggu dengan tegang, tetapi hanya kesunyian yang memenuhi kamar selama beberapa detik sebelum Tholib melanjutkan. "Anak ayam itu, dia bicara, Mas," ucap Tholib akhirnya, suaranya pecah oleh tangis yang tak tertahankan.
"Apa kamu tega memotongku, Pak?" katanya. "Aku Adi, Pak, anakmu. Tapi kalau itu kehendakmu, lakukanlah. Demi kebahagiaanmu, Ibu, dan juga Fani adikku." Kalimat itu menggema di kepala Firman, membuat tubuhnya menggigil. Ia menatap Tholib yang kini menangis terseduh-seduh, air matanya mengalir deras. "Aku melihat wajah Adi di sana, Mas, wajah anakku. Dan dia menangis, memohon dengan tatapan penuh kesedihan. Tapi wajahku semakin garang. Aku tidak tahu kenapa, Mas. Aku tidak tahu kenapa aku begitu tega." Tholib mengusap wajahnya, seolah ingin menghapus dosa yang telah ia lakukan. "Makhluk itu terus mendesakku," lanjutnya dengan suara penuh kepedihan. "Segera lakukan niatmu," katanya. Suaranya keras seperti petir yang menghantam telinga. "Dan aku Tholib tak sanggup melanjutkan ceritanya. Tubuhnya gemetar hebat, tangisnya semakin keras. Firman hanya bisa menatap sahabatnya dengan rasa iba yang bercampur dengan rasa ngeri. Kebimbangan yang sempat melanda hati Tholib akhirnya sirna, terkubur oleh nafsu dan ambisi yang telah membutakan nuraninya. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, ia memegang pisau yang diberikan oleh Danyang Sendang. Tanpa berpikir panjang, ia segera memotong tubuh anak ayam itu. Bulunya yang lembut mulai tercabuti oleh tangannya yang berlumuran darah. Darah segar mengucur deras, membasahi tangan dan pisau yang ia genggam. Namun Tholib tak peduli. Pikirannya hanya terpaku pada koper besar yang penuh dengan uang kertas, yang seolah memanggil-manggilnya dari kejauhan. Hanya itu yang ada dalam benaknya. Janji kekayaan yang telah lama ia idam-idamkan. Setelah selesai, Tholib menyerahkan anak ayam yang sudah tercabik itu kepada Danyang Sendang. Makhluk menyeramkan itu menerima persembahan tersebut dengan senyuman lebar yang menambah kengerian suasana. Sebagai balasan, ia menyerahkan koper besar yang penuh uang kertas yang selama ini menjadi godaan utama bagi Tholib. "Jangan lupa pesanku, anak muda," kata Danyang itu dengan suara parau. Matanya yang merah menyala menatap dalam ke arah Tholib. "Kirimkan aku anak ayam setiap tahun, atau harta ini akan kutarik kembali." Tholib mengangguk patuh, tidak sepenuhnya memahami konsekuensi di balik pesan tersebut. Ia hanya ingin segera pergi, meninggalkan tempat yang penuh kengerian itu, membawa pulang harta yang dijanjikan. Dengan koper di tangannya, ia melangkah meninggalkan Sendang di alas Purwo. Dalam benaknya, ia membayangkan kegembiraan keluarganya ketika melihat tumpukan uang yang kini ia miliki. Ia yakin bahwa semua ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Namun, sesampainya di rumah, kenyataan yang ia temui jauh dari harapannya. Suasana rumah kecilnya mencekam, dipenuhi dengan isak tangis dan kerumunan tetangga yang tampak cemas. Di tengah ruangan, ia melihat Marni, istrinya, terkapar pingsan di lantai, wajahnya pucat pasi. Dan di sampingnya, tubuh kecil Adi, anak sulungnya, terbaring tak bernyawa. Darah yang mengering di sekitar tubuh anak itu membekas, menyisakan pemandangan tragis yang menghancurkan hati siapapun yang melihatnya. Firman, yang sejak awal telah mencurigai sesuatu, wajahnya penuh dengan kesedihan dan amarah yang bercampur menjadi satu. "Ya Allahu," katanya dengan suara yang berat, penuh penyesalan. "Berulang kali aku katakan, jangan lakukan itu. Tidak ada manfaatnya meminta sesuatu pada setan atau iblis, karena mereka hanya akan mempermainkanmu, membuatmu menjadi budak nafsumu sendiri. Uang yang kau bawa itu hanya tipu muslihat mereka. Tidak ada kebahagiaan yang akan kau dapatkan darinya." Kata-kata Firman menggema di telinga Tholib, menghantam hatinya seperti palu yang menghancurkan sisa-sisa keberanian dan keangkuhannya. Ia menunduk, wajahnya basah oleh air mata. Tholib hanya duduk terpuruk, tubuhnya lemah, seolah tak lagi memiliki tenaga untuk menjalani hidup. Wajahnya yang penuh garis-garis kelelahan
menyiratkan penyesalan yang begitu mendalam. Pikirannya terus dihantui bayangan Adi, anak sulungnya yang menjadi korban dari keputusan nekatnya. Penyesalan itu semakin dalam setiap kali ia menatap Marni, istrinya, yang kini tak lagi sama. Mental Marni runtuh, jiwanya terganggu, dan ia seringkali terdiam dalam lamunan panjang, hanya menangis tanpa alasan jelas. Harapan mereka sebagai sebuah keluarga hancur berkeping-keping. Tak ada yang tersisa kecuali luka yang semakin dalam. Uang 1 koper yang menjadi buah dari persekutuan Tholib dengan Danyang Sendang ternyata tidak membawa kebahagiaan seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, uang itu raib entah kemana, seolah menjadi ilusi yang sengaja dibuat untuk mempermainkannya. Bersamaan dengan hilangnya uang itu, jiwa Tholib pun ikut terguncang. Sekarang, setiap hari ia hanya duduk di pojok rumah, melamun dengan tatapan kosong. Sesekali ia tersenyum seperti orang yang menemukan kebahagiaan. Tetapi tak lama kemudian tangisnya pecah, menggema di dalam rumah kecil yang kini semakin sunyi. Setiap air matanya jatuh, pikirannya kembali ke wajah Adi, anaknya yang kini diyakini menjadi bagian dari Sendang Simpan, tinggal bersama para danyang di sana. Ya, seperti itulah keseharian Tholib sekarang, ujar Firman dengan nada getir, menjadi saksi hidup dari tragedi yang menimpa sahabatnya. Kasihan memang, dia hanya manusia biasa yang terjebak dalam kemiskinan, lalu tergoda oleh jalan yang salah. Tapi dia akhirnya harus membayar semuanya dengan harga yang terlalu mahal. Firman menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Mungkin bukan hanya Tholib yang mengalami nasib seperti ini. Ritual pesugihan itu penuh misteri, Mas, ujarnya. Kali ini dengan nada lebih serius. Banyak korban seperti dia. Hanya saja mereka mungkin lebih pandai mengemas diri, lebih rapi menutupi kisah kelamnya. Tidak semua orang berani menceritakan pengalaman mereka karena malu atau takut dengan penilaian masyarakat. Firman menjelaskan bahwa kasus Tholib hanyalah puncak gunung es dari banyak cerita serupa yang terjadi di sekitarnya. Ritual pesugihan dengan segala daya tariknya memang menjadi jalan pintas bagi mereka yang terjebak dalam keterpurukan. Namun konsekuensinya seringkali tak terduga. Menelan korban yang bukan hanya pelaku, tetapi juga orang-orang terdekat mereka. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan perjanjian gaib, semua masalah akan selesai, lanjut Firman, suaranya penuh penyesalan. Tapi kenyataannya, mereka hanya memulai masalah baru yang jauh lebih buruk. Dalam keheningan, Firman memandang jauh ke arah pohon-pohon di luar rumah Tholib. Saya berharap kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, ujarnya akhirnya. Karena keserakahan dan keputusasaan itu bisa membuat manusia melupakan Tuhan, lalu akhirnya menyerahkan hidupnya kepada kekuatan yang justru menghancurkannya. Ritual pesugihan itu memang penuh godaan tetapi juga penuh jebakan. Dan Tholib, seperti banyak orang lainnya, hanyalah salah satu korban yang terjebak dalam lingkaran keputusasaan yang tak berujung. Kini, ia hanya bisa meratap dalam kesunyian, menyesali dosa yang telah merenggut segalanya dari hidupnya. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.